Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai panggilan sholat, panggilan untuk kemenangan. Bagi kita yang tinggal di kampung-kampung atau di desa-desa yang tidak jauh dari masjid, sudah barang tentu mendengar suara adzan minimal 5 kali sehari, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Namun, pernahkah kita merenungkan arti panggilan itu, terutama pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang biasa diartikan marilah sholat, marilah menuju kemenangan. Apakah hubungan antara sholat dan kemenangan? Apabila sholat kita pahami secara syariatnya saja, tentu tidak ada hubungan antara sholat dengan kemenangan. Sebab sholat syariat hanyalah simbolis. Sebagaimana kita tahu bahwa simbolis hanyalah simbol atau lambangnya saja. Bila kita tidak pernah paham makna di balik simbol, tentu saja tidak paham cara pelaksanaannya. Jika sholat adalah simbol dari pengabdian, sedangkan arti sholat itu adalah keterhubungan atau sambungan, maka keterhubungan itu tentunya antara abdi dengan Gusti. Ketika abdi terhubung dengan Gusti, itulah pengabdian, yaitu pelaksanaan tugas sebagai abdi, sebagaimana alat dengan pemegang alat atau penguasa alat. Alat mutlak tergantung si pemakai alat. Kesadaran seperti inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia manakala terhubung dengan Tuhannya, Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Apalagi bila ditunjang dengan kesadaran fitrah manusia yang ternyata adalah roh, di mana roh adalah percikan dari yang maha roh, yakni Tuhan itu sendiri. Bagi kita yang telah sadar akan hal ini, maka sudah semestinya menyediakan diri untuk digunakan Tuhan sebagai pelaksana kehendak Tuhan atau penerima mandat dari Tuhan, atau bisa dikatakan mandataris Tuhan, yakni semata-mata segalanya adalah atas kehendaknya. Hal inilah sebenarnya mengapa secara syariat sholat itu diwajibkan. Diwajibkan dengan simbol-simbol berdiri, takbir atau mengangkat tangan, rukuk, sujud, kemudian duduk, tahiyat, dan salam ke kanan dan ke kiri. Di mana berdiri ketika sholat adalah simbol yang memiliki arti mendirikan, membangun, atau mengadakan hubungan kesadaran kita antara manusia dengan Tuhan, antara jasmani dan rohani kita. Sedangkan takbir atau mengangkat tangan adalah simbol dari berserah diri, taat akan segala perintahnya. Dan rukuk adalah simbol ketundukan akan hablum minallah dan hablum minannas, yaitu harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesama manusia. Adapun sujud adalah simbol ketiadaan diri, kecuali hanyalah Tuhan semata, atau fana diri. Dan duduk tahiyat adalah simbol mendudukkan atau menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya, di mana abdi dan di mana Gusti, atau sadar posisi manusia dan sadar posisi Tuhan. Yang terakhir, makna salam ke kanan dan ke kiri adalah simbol menerima dualitas sepenuhnya, bahwa kehidupan ini diciptakan sempurna karena berpasang-pasangan, kanan, kiri, hitam, putih, atas, bawah, dan seterusnya. Inilah makna-makna di balik simbol sholat,
secara syariat yang sebaiknya kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam perilaku sehari-hari sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika sampai di sinilah baru dapat dibenarkan keterhubungan antara panggilan untuk melaksanakan sholat, yaitu panggilan adzan, dapat terhubung dengan kemenangan. Di mana kemenangan seorang abdi adalah manakala melaksanakan sepenuhnya fungsi-fungsi keabdian, sebagaimana alat yang dapat digunakan sepenuhnya untuk mempermudah pekerjaan si pemegang alat. Sepeda motor dapat mengantarkan kita kemanapun kita pergi tanpa halangan. Hal seperti ini tentu sangat bertentangan dengan apabila sholat hanya dipahami syariatnya saja. Sebagaimana dapat kita lihat, dapat kita saksikan, orang Islam yang rajin sholat berjamaah namun masih menjadi penghuni lapas, entah karena korupsi, bertindak kriminal, atau melakukan penipuan, dan seterusnya. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, tidak akan pernah terwujud karena hanya paham sholat sebagai simbolnya saja. Tidak salah apabila dikatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat. Namun tentu saja bukan sholat sebagai syariatnya, namun sholat secara hakikat, yakni keterhubungan kesadaran antara rohani dengan yang maha rohani, sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan semata-mata adalah perbuatan Tuhan, sebagaimana dalil. Ketika kamu melempar, bukanlah kamu melempar, namun Tuhanlah yang melempar. Sebagaimana pula ketika kamu menyadari hidup, bukanlah kamu yang hidup, namun Dialah yang hidup. Kemenangan seorang abdi adalah manakala mengabdi. Kekalahan seorang abdi adalah manakala tidak pernah berfungsi sebagai abdi. Sedangkan abdi adalah pelayan. Bila kita tidak pernah sadar untuk melayani, bahkan justru menuntut untuk dilayani, itulah kekalahan yang sebenarnya. Dan itu berarti kita tidak pernah mendengar suara adzan, yaitu panggilan untuk sholat, untuk menuju kemenangan. Benarkah kita tidak pernah mendengar suara adzan? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.